mendapatkan tugas untuk menjelaskan pengertian potensi sumber daya pariwisata. Potensi sumber daya pariwisata itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, di PPT ini kita bisa lihat dan baca juga potensi sebaran sumber daya pariwisata di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pariwisata alam dan buatan. Adapun pembagiannya contohnya pada bagian barat. Nah, pariwisata alam merupakan tempat wisata alam di Indonesia yang murni dari alam itu sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia. Salah satu contoh tempat pariwisata alam di bagian barat yang ada di Indonesia itu adalah wisata Danau Toba yang terletak di Pulau Sumatera. Sedangkan pariwisata buatan merupakan tempat wisata alam Indonesia di mana pengadaan wisata tersebut diawali oleh manusia sendiri dan juga dikelola oleh manusia dengan tujuan untuk membudidayakan sesuatu objek yang mendatangkan keuntungan dengan menarik minat para wisatawan ataupun wisatawan asing ataupun lokal. Salah satu contoh tempat pariwisata di bagian barat yang ada di Indonesia adalah Candi Borobudur yang terletak di Pulau Jawa. Nah, setelah kita baca PPT tadi, kita jadi tahu nih, tempat wisata alam Indonesia bagian barat tersebar di berbagai lokasi. Kayaknya potensi wisata alam Indonesia bagian barat tidak terlepas dari kekayaan panorama alam dan keanekaragaman hayati, mulai dari panorama laut, pantai, hutan, gunung, air terjun, dan sebagainya dapat dijelajah dan dinikmati keindahannya oleh para pengunjung. Tempat wisata alam Indonesia bagian barat yang tersebar di tiap provinsi dapat dijadikan alternatif, malah mungkin wajib dikunjungi oleh wisatawan. Keindahan wisata alam Indonesia bagian barat ini telah diakui oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Contohnya seperti air terjun Sipiso-Piso yang berada di Pulau Sumatera, wisata Gunung Bromo yang ada di Pulau Jawa, dan Pantai Derawan yang ada di Pulau Kalimantan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dari teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah potensi pariwisata di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu merupakan salah satu pulau yang termasuk di daerah Indonesia bagian barat selain Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Wilayahnya yang luas menyebabkan Pulau Sumatera memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata buatannya. Di sini terdapat peta Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini merupakan salah satu pulau yang sangat besar di Indonesia yang letaknya ada di kirinya Pulau Jawa. Nah, karena berada di Indonesia bagian barat, kan terkenal banget sama hutan hujan tropisnya, sama kekayaan hutannya, sama kekayaan alamnya juga. Dan sekarang yang pertama ada wisata buatan di Sumatera. Wisata buatan di Sumatera ini yang terkenal adalah Hill Park Sibolangit, adanya di Medan, Sumatera Utara. Dia konsepnya seperti taman rekreasi keluarga. Selanjutnya, yang kedua ada wisata alam di Sumatera. Kondisi geografis di Sumatera menyebabkan Sumatera memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, seperti pantai, danau, hutan, dan sebagainya. Di sini contohnya ada Taman Nasional Waikambas yang terdapat di Lampung. Dia ini merupakan Taman Nasional Konservasi Gajah, khususnya gajah Sumatera. Lalu ada Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau vulkanik dan danau terbesar di Indonesia, yang di tengahnya juga terdapat Pulau Samosir. Lalu ada Gunung Sibayak di Sumatera Utara, Pulau Nias di Sumatera Utara, yang terkenal akan kebudayaan lompat batunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, wisata budaya di Sumatera. Memiliki suku yang beragam seperti Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, dan lain sebagainya, menjadikan Sumatera memiliki wisata budaya yang beragam juga. Contohnya, wisata budaya di Sumatera ada Desa Lingga, terdapat di Kabupaten Karo, merupakan desa budaya dari Kerajaan Karo. Di sini terdapat peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Karo.
lalu ada Istana Maimun di Sumatera Utara, dan ada Istana Rajo Basa di Sumatera Barat. Selain yang tadi disebutkan, masih banyak terdapat objek-objek wisata di Sumatera yang sangat menarik juga. Terima kasih. Wisata buatan adalah merupakan suatu objek yang dibuat secara sengaja untuk menarik minat kunjungan wisata. Contohnya seperti Taman Mini Indonesia Indah. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Margasatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaula Irwanda Azahra, anggota kelompok dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang potensi sumber daya pariwisata di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Saya akan membuat 2 video, yang pertama Kalimantan Barat, yang kedua Kalimantan Tengah. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Kalimantan Barat. Kalimantan Barat salah satu kota yang paling terkenal, yaitu kota Pontianak. Potensi pariwisata di Kalimantan Barat. Kondisi alam di Kalimantan Barat. Iklim di Kalimantan Barat beriklim tropik basah. Curah hujan merata sepanjang tahun dengan puncak hujan terjadi pada bulan Januari dan Oktober. Suhu udara rata-rata antara 26,0 sampai dengan 27,0 dan kelembapannya rata-rata antara 80% sampai dengan 90%. Jadi di Kalimantan Barat ini dibagi menjadi 3 wisata, yaitu wisata buatan, wisata alam, dan wisata budaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang wisata buatan di Kalimantan Barat. Yang pertama, ada Paradise Q Water Park di Kalimantan Barat. Ini salah satu water park atau wisata buatan yang terdapat di Kalimantan Barat. Yang kedua, Tugu di Gulis, Kalimantan Barat, di kota Pontianak. Tugu di Gulis ini atau yang disebut dengan Monumen 11 di Gulis, Kalimantan Barat. Jadi ini adalah salah satu monumen yang terletak di bundaran Universitas Tanjung Pura yang terdapat di kota Pontianak. Seperti ini ya fotonya Tugu di Gulis. Yang ketiga, ada kolam renang JC Ovang Orai di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang keempat adalah Tugu Katulistiwa di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi di kota Pontianak ini mempunyai ikon tersendiri, yaitu Tugu Katulistiwa ini. Jadi Tugu Katulistiwa atau Equator Monumen berada di Jalan Katulistiwa, tepatnya di Pontianak Utara. Tugu ini menjadi salah satu ikon wisata kota Pontianak dan selalu dikunjungi masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung di sana. Yang kedua, ada wisata alam. Tadi kan wisata buatan, sekarang wisata alam di Kalimantan Barat. Jadi di sini saya menyebutkan ada 2 wisata alam di Kalimantan Barat. Yang pertama adalah Bukit Penjamur Bengkayang yang terdapat di Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang kedua ada air terjun Managar yang terdapat di Kalimantan Barat. Contohnya seperti ini ya, air terjunnya. Yang ketiga ada wisata budaya di Kalimantan Barat. Jadi selain ada wisata buatan dan wisata alam di Kalimantan Barat juga mempunyai wisata budaya, yaitu Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat, Goa Lawangkuang di Kalimantan Barat, dan Museum Kapuasa Raya di Kalimantan Barat. Potensi sumber daya pariwisata di Kalimantan Tengah. Jadi di Kalimantan Tengah ini, kondisi alamnya bagian utara terdiri dari pegunungan Muller Schwarzner dan perbukitan. Sumber daya alam di sana,
didominasikan oleh hutan yang wilayahnya 80%. Hutan primer tersisa sekitar 25% dari luas wilayah. Lahan yang luas saat ini mulai didominasi kebun kelapa sawit yang mencapai 700.000 di 2007. Jadi di Kalimantan ini mempunyai beragam potensi sumber alam, terdiri dari tambang, batu bara, emas, zirkon, besi. Terdapat pula tembaga, kaolin, batu permata, dan lain-lain. Selain Kalimantan Barat mempunyai 3 wisata-wisata, Kalimantan Tengah pun mempunyai 3 wisata tersebut, yaitu wisata buatan, wisata alam, dan wisata budaya. Wisata buatan yang terdapat di Kalimantan ini ada Jembatan Kayahan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Bisa dilihat ya di sini gambarnya Jembatan Kayahan. Yang kedua, Rumah Adat Pasir Panjang di Kalimantan Tengah. Yang kedua, ada wisata alam. Di sini kan mempunyai berbagai banyak sumber daya alam. Tadi sudah disebutkan oleh saya. Wisata alam di sini ada dua yang saya sebutkan. Yang pertama, Gunung Tengkiling di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yang kedua, Danau Tahai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir, ada wisata budaya di Kalimantan Tengah. Yang pertama, Museum Balanga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yang kedua, ada Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.